Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PTI akan mempresentasikan proyek UAS kami, yang mana di sini kami mengambil studi kasus untuk Hospital Information System, yang mana usulan proyek kami itu untuk mitigasi risiko dan strategi pemulihan pada studi kasus Hospital Information System. Nah, di kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Kasih Atalah dengan NIM 2024-3175, dan Rizaldi Hanif Kausar dengan NIM 2022-31727, dan Muhammad Rizik Fakriansah dengan NIM 2023-31070. Langsung saja kita akan langsung menjelaskan ke slide pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan perspektif project manager. Di yang pertama ini ada faktor utama kegagalan proyek TI. Berdasarkan pengalaman, kegagalan proyek TI paling sering disebabkan oleh pengumpulan rekrutmen yang tidak komprehensif, buruknya komunikasi antar stakeholder, kurangnya dukungan penuh dari manajemen eksekutif, dan estimasi waktu atau biaya. Mencegah skop creep-nya agar ruang lingkup tidak terus berubah, manajer proyek harus memperlakukan prosedur Change Control Board atau SCCB yang ketat. Next. Lanjut. Oh ya. Mengapa komunikasi sangat vital? Komunikasi adalah urat nadi proyek. Tanpa komunikasi yang baik terjadi silo informasi antara tim teknis dan pengguna akhir. Komunikasi yang transparan membantu menyelaraskan ekspektasi, mendeteksi risiko lebih awal, dan menjaga motivasi tim tetap tinggi. Kolaborasi tim yang efektif dibangun melalui kejelasan peran, contohnya matriks RAC, dan budaya kerja yang saling percaya. Menerapkan daily stand-up meeting, menggunakan kolaborasi tools yang terpusat, serta merayakan quick win sangat krusial untuk menjaga ritme kerja tim TI. Agile versus waterfall. Agile tidak selalu lebih baik. Waterfall sangat cocok untuk proyek infrastruktur core, rumah sakit yang terikat regulasi ketat dan butuh desain presisi di awal. Peran AI dalam manajemen proyek di masa depan, AI akan merevolusi efisiensi proyek melalui predictive analytics untuk memprediksi potensi delay atau pembengkakan biaya, mengoptimisasi penyusunan jadwal, dan merekomendasikan alokasi sumber daya terbaik berdasarkan data historis proyek sebelumnya. Yang pertama, analisis proyek Hospital Information System. Tujuan proyeknya mensentralisasi seluruh data medis dan administrasi operasional rumah sakit ke dalam satu platform digital terintegrasi. Ruang lingkupnya pembangunan modul elektronik medical record, sistem pendaftaran pasien, modul farmasi, dan integrasi penagihan billing. Output yang diharapkan, sistem HIS berbasis web dan mobile dengan arsitektur high availability, aman, dan ramah pengguna. Lanjutan analisisnya, stakeholder dan kebutuhan. Yang terlibat stakeholder ini direktur atau manajemen rumah sakit, tenaga medis, dokter, perawat, apoteker, staf administrasi dan keuangan, pasien, dan vendor IT dan eksternal. Kebutuhan pengguna, akses data rekam medis pasien dalam waktu kurang 2 detik, keamanan privasi tingkat tinggi, antara muka UI yang intuitif, bantu tenaga medis senior, fitur generate laporan operasional otomatis. Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasikan 10 faktor potensi kegagalan. Yang pertama itu ada scope, dan yang mana kebutuhan modul klinis ini terus meluas tanpa adanya persetujuan yang ketat. Lalu juga ada waktu tentunya, karena estimasi integrasi API ini membutuhkan waktu yang sangat cukup lama, dan kadang kita jika terlalu optimis itu bisa meleset. Nah, untuk biaya pun juga bisa terjadi pembengkakan biaya operasional cloud dan lisensi akibat miskalkulasi awal. Dan juga kualitasnya itu tingkat bug yang tinggi itu bisa mengganggu alur kerja saat UAT oleh dokter. Dan HR, Human Resource-nya sendiri, tim developer IT-nya itu kurang memahami terminologi dan standar operasional di klinis medis. Lalu juga ada untuk komunikasi, jika terjadi miskom itu juga akan sangat berisiko antara manajemen IT dan perawat, dan juga risiko ketika gagal menyiapkan contingency plan ketika server itu mengalami downtime. Lalu untuk procurement, ketika keterlambatan vendor untuk menyuplai hardware jaringan akan menghambat timeline yang sudah kita siapkan. Lalu juga ada stakeholder, jadi resistensi kuat dari dokter senior yang menolak beralih dari pencatatan manual. Lalu untuk teknologi sendiri mungkin ada kegagalan potensinya itu ketika infrastruktur jaringan lokal itu tidak memadai untuk sistem baru. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya akan menganalisis 10 risiko proyek,
yang seperti ada di soal. Yang pertama itu adanya risiko downtime server utama, yang mana penyebabnya ini bisa terjadi oleh kegagalan hardware atau lonjakan traffic, dan juga dampaknya itu layanan akses itu bisa lumpuh total. Nah, probabilitasnya mungkin 20%, tingkat risikonya itu tinggi karena sangat berisiko, dan juga kita memberikan strategi mitigasinya itu untuk mengimplementasikan arsitektur high availability dengan DRC atau disaster recovery. Dan juga bisa terjadi kebocoran data pasien yang mana oleh serangan cyber, dan dampaknya itu bisa dituntun oleh hukum, dituntut hukum, dan mungkin ini jarang terjadi, tapi risikonya sangat tinggi, yang mana kita bisa memitigasinya dengan enkripsi data dan juga tes rutin atau audit keamanan. Juga ada resistansi pengguna, penyebabnya itu mungkin dokter yang masih pakai manual, dan dampaknya itu sistemnya itu tidak maksimal digunakan. Dan ini sangat sering karena ini berhubungan dengan HR sendiri atau manusianya. Nah, mitigasi diri kita akan melakukan pelatihan intensif yang melibatkan dokter. Lalu juga ada scope creep, yang mana peminatan modul tambahan itu secara sepihak. Nah, dampak itu jadwalnya itu akan molor, dan ini juga sering terjadi karena balik lagi ini juga berhubungan dengan HR sendiri ya, dan ini risikonya sangat tinggi, dan mitigasi yang kita terapkan bisa untuk melakukan PCB yang ketat. Lalu juga ada API BPJS error. Nah, ini mungkin bisa disebabkan oleh perubahan skema dari Kemenkes. Nah, ini dampaknya itu klaim tagihannya pasien itu bisa terhambat. Ini juga sering terjadi karena mungkin peraturan itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, terus ini juga responnya itu sedang, dan buat mitigasinya kita akan menyiapkan modul error handling dan data mechanism otomatis. Selanjutnya, untuk kelima risiko proyek yang terakhir, ya, ada itu bug kritis medis bisa disebabkan oleh kurangnya pengujian integrasi lintas modul, dan dampaknya itu bisa salah resep atau dosis obat. Namun ini sudah jarang terjadi karena ini berada di sistem kita. Nah, mitigasi kita itu kita akan selalu melakukan testing. Dan juga risiko ketujuh itu ada kekurangan SDM IT, penyebabnya itu mungkin developer kunci resign mendadak. Nah, ini dampaknya itu bisa progres pengerjaannya itu terhenti karena pastinya developer adalah kunci dari pengerjaan itu. Namun ini probabilitasnya jarang dan risikonya juga sedang. Nah, kita akan memitigasinya dengan melakukan cross training dan dokumentasi source code. Lalu juga ada infrastruktur yang lambat, risikonya itu penyebabnya itu mungkin karena bandwidth RS-nya itu tidak memadai, dan dokternya bisa karena loadingnya lambat itu bisa membuat dokter itu malas atau frustasi, dan ini mungkin sering terjadi ya. Dan tingkat risikonya itu sedang. Nah, strategi mitigasi kita itu akan mengaudit atau upgrade perangkat jaringan fisik sebelum tahap rollout. Dan juga ada risiko over budget. Nah, ini pastinya lumayan sering terjadi. Nah, penyebabnya itu biasanya kurs mata uang untuk lisensi cloud, yang mana seperti yang kita tahu rupiah saat ini semakin melemah juga. Nah, dampaknya itu proyek itu kurang dana atau bisa saja untuk berhenti. Probabilitasnya ini mungkin sering ya, dan tingkat risikonya ini bisa dibilang tinggi. Dan strategi mitigasi yang kita lakukan itu kita bisa menyiapkan contingency reserve atau dana cadangan agar bisa mengatasi over budget. Lalu ada juga vendor telat kirim. Nah, ini masalah supply chain vendor hardware. Nah, di sini dampaknya itu bisa berdampak ke implementasi ruang servernya itu bakal mundur. Namun ini jarang terjadi ya. Dan ini tingkat risikonya rendah, dan kita bisa memitigasinya dengan membuat kontak dengan penalti yang tegas kepada vendor. Bisa selanjutnya. Di sini kita akan membedah untuk mitigasi solusi pemulihan proyek. Yang pertama itu ada komunikasi tim. Kita selalu mengadakan meeting antara tim-tim kita agar tidak ada miskom. Lalu juga ada change management. Di sini kita bisa bukan ruang lingkup sementara atau versi minimum yang viable untuk kemudahan kita. Lalu ada pengendalian scope. Nah, di sini kita mengaktifkan change control board untuk menolak penambahan fitur minor yang menghambat fase utama agar tidak terjadinya molor timeline. Lalu juga ada monitoring. Kita beralih ke agile framework, dan dalam sprint 2 minggu untuk transparansi kemajuan terukur. Juga ada kualitas dan risiko. Kita akan merevisi dokumen risk register secara berkala dan perpanjang durasi siklus uji coba medis agar kita tuh siap untuk menghadapi segala risiko yang ada. Lalu juga ada evaluasi pengguna. Kita dapat membuka posko helpdesk saat hypercare awal peluncuran. Oke, dilanjut oleh rekan saya. Oke, di sini kita masuk ke lesson learned. Ada 10 pembelajaran penting yang kita ambil di sini. Nah, oke, yang pertama itu ada untuk melibatkan end user atau dokter atau perawat secara intensif sejak tahap prototyping awal, bukan hanya di akhir saja. Kemudian yang kedua ada manajemen perubahan budaya atau change management, yang mana ini sama krusialnya dengan penyelesaian teknis coding. Lalu yang ketiga ada sign off document requirement, secara tertulis mutlak diperlukan untuk mengunci ekspektasi. Lalu yang keempat, selalu sediakan buffer waktu tambahan khusus untuk fase UAT atau user acceptance test. Lalu yang kelima, pelatihan pengguna harus dilakukan secara iteratif dan interaktif, bukan formalitas untuk cuma formalitas saja, apalagi cuma 1 hari saja. Kemudian yang keenam itu ada keamanan dan privasi data pasien atau compliance adalah fondasi dasar yang tidak bisa ditawar karena ini sangat bersifat privacy dan mungkin datanya juga terlalu bahaya untuk tersebar gitu. Lalu selanjutnya ada kesiapan infrastruktur hardware fisik rumah sakit harus diaudit jauh sebelum software ini dirilis atau diluncurkan.
Kemudian ada sinkronisasi rutin, contoh seperti daily stand up dengan efektif memotong silo atau antar divisi. Lalu ada dokumen kontrak, pengadaan wajib mengikat SLA, performa dan timeline yang ketat bagi pihak ketiga. Lalu yang terakhir itu ada sponsor eksekutif, direktur harus proaktif terjun menengahi penolakan atau resistensi staff senior. Kita lanjut ke rencana perbaikan dalam 6 bulan ke depannya. Oke, di sini ada bulan pertama, itu aktivitas perbaikannya itu ada audit ulang kebutuhan klinis dan redesign arsitektur sistem, yang mana penanggung jawabnya adalah bisnis analis dan arsitek, mana outputnya nanti itu adalah dokumen FSD, sign off, dan desain arsitektur baru. Kemudian bulan kedua aktivitas perbaikannya ada pengembangan modul IMR Core, sprint 1-2, penanggung jawabnya adalah lead developer atau pemimpin developnya. Kemudian outputnya nanti itu adalah modul IMR versi beta siap internal review. Kemudian ada bulan ketiga, aktivitasnya adalah pengembangan integrasi building, apotek, dan lab. Penanggung jawabnya itu tim back-end developer, yang mana outputnya nanti adalah modul hospital information system dasar terintegrasi secara end-to-end. Kemudian ada bulan keempat, aktivitas siklus pengujian otomatis dan UAT bersama staf klinis. Penanggung jawabnya adalah tim QA dan perwakilan dokter. Lalu outputnya nanti laporan hasil UAT dan perbaikan bug selesai. Kemudian di bulan kelima ada instalasi jaringan server live dan pelatihan end user. Tanggung jawabnya ada IT support dan tim trainer. Kemudian output yang dihasilkan nanti dari bulan kelima ini adalah infrastruktur siap dan sertifikat training user. Lalu ada bulan ke-6, aktivitasnya adalah peluncuran go live dan pendampingan hypercare. Penanggung jawabnya itu project manager. Kemudian outputnya nanti adalah sistem hospital information system berjalan stabil di operasional rumah sakit. Oke, di sini ada inovasi teknologi peningkatan keberhasilan proyek. Yang pertama ada artificial intelligence. Itu integrasi AI untuk prediktif analitik dapat membantu manajemen memprediksi lonjakan pasien, mengotomatisasi diagnosis awal, serta menggunakan voice to text untuk mempercepat pengisian IMR oleh dokter. Lalu yang kedua, inovasinya adalah menggunakan layanan cloud computing yang mana memindahkan arsitektur hospital information system ke cloud, menjamin skalabilitas server on demand, menekan drastis biaya pembelian dan atau perawatan hardware lokal, serta memungkinkan dokter untuk mengakses data secara aman dari mana saja. Kemudian inovasi yang ketiga yaitu integrasi dengan IoT atau Internet of Things, mana pemanfaatan alat medis pintar berbasis IoT seperti gelang monitor detak jantung pasien yang mengirimkan data kondisi vital secara real time langsung ke dashboard hospital information system ini tanpa input manual melalui perawat. Oke, oke, mungkin presentasinya itu saja. Di sini saya akan menampilkan prototype yang udah kita buat untuk hospital information systemnya. Di sini. Oke. Ini yang pertama di sini ada landing page-nya terlebih dahulu. Di sini landing page-nya. Landing page-nya. Kemudian di sini kita masuk ke portal petugas. Oke, sebelum itu prototype ini bisa diakses melalui link berikut ini. Ini kita deploy lewat GitHub Pages. Nah, oke, kita lanjut ke masuk ke portal petugas. Nah, disinilah portal petugas atau portal admin untuk atau dokter atau kasir bahkan untuk mengelola informasi sistem rumah sakit ini. Nah, di sini ada ringkasannya, dashboard seperti biasanya. Kemudian ada pendaftaran pasien di sini. Di sini kita bisa menambahkan pasien baru, bla 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 bla. Di sini sudah. Kemudian di sini ada cetak, simpan dan cetak antrian. Kemudian di sini ada IMR rekam medisnya. Nah, yang di sini itu ada inovasi kita tadi yang mana bisa secara otomatis menampilkan diagnosis terkait riwayat penyakit yang dialami oleh pasien ini. Seperti yang kita lihat di sini. Kemudian di atas ini sini ada inovasi yang terkait dengan cloud computing yang di sini yang mana di sini terlihat bahwa database sinkron dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada fitur lain lagi, ada fitur farmasi resep di sini, kita bisa lihat di sini. Kemudian ada billing dan BPJS. Di sini ada ini prototipe saja. Dan di sini ada risk dan status PM. Nah, kemudian di sini ada role untuk aksesnya, seperti di sini ada dokter, perawat, apoteker, admin, PM project, ada kasir. Oke. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dan perlihatkan. Dan ini saja prototipe yang bisa kami lihatkan. Oke. Mungkin penutupan bisa dilanjutkan oleh Kasih.
Baik, sekian untuk presentasi UAS kami, mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.